Ngobrolin HI. Tempatnya isu-isu global jadi obrolan sehari-hari. Oke, ngobrolin apa kita hari ini? Kita mau bahas tentang yang baru banget terjadi. Kemarin Jumat ya, 10 Januari 2025. Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2025. Kita lihat dulu kali ya cuplikannya. Bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai anggota Oke, ada komentar? Mas Adri. Pasti udah denger fullnya kan, Mas? Gimana, Mas? Sebetulnya jadi pertanyaan besar ya, kenapa kita jadi anggota BRICS? Karena kan dalam pemerintahan presiden sebelumnya kan ditunda-tunda kan, dan itu kan menurut saya proses menjadi anggota ini hanya dilihat outputnya, tapi tidak dilihat prosesnya. Jadi buat saya bermasalah sebagai sebuah kebijakan luar negeri di mana itu tanpa melalui deliberasi parlemen, terus perdebatan publik, tiba-tiba jadi anggota. Kita tidak tahu kan kenapa jadi anggota. Semua makanya dibilang, ada yang bilang menerjemahkan itu sebagai pelanggaran bebas aktif. Itu sebetulnya cermin bahwa kita nggak tahu kenapa. Justru itu pernyataan bahwa itu sebuah pengakuan bahwa kita tidak tahu kenapa sebetulnya. Itu yang sebetulnya penting kan. Kita kok tiba-tiba disodorkan kita jadi anggota BRICS, dan kita kan orang di luar ini ya terpaksa terima kan. Maksudnya bilang kita nggak terima kan. Itu kan jadi aneh kalau buat saya sih, sebagai sebuah foreign policy yang democratic foreign policy itu suatu hal yang aneh. Ya kalau saya sih sepakat dengan Mas Adri ya, apa ya? Mungkin narasinya nggak salah ya berarti Mas. Salah dalam artian ketika di South Africa kita ditawarin untuk masuk BRICS. Pak Jokowi pada waktu itu yang kemudian Pak Jokowi bilang akan pikir-pikir. Sekarang narasinya adalah dalam waktu kurang dari 3 bulan kita diterima, as if kita yang apply. Jadi ya kalau menurut saya sih ini nggak bisa dianggap sebagai capaian ya. Memang kita udah diundang duluan ke sana, setelah diundang terus kemudian ya dulu kita mikir-mikir, sekarang kita menerima itu. Jadi emang kita kalau dibilang penting ya mungkin kita penting ya buat BRICS. Tapi sekarang kemudian ya tadi nguntungin nggak sih? Apakah kajiannya udah dilakukan nggak sih dengan kita kemudian gabung dengan BRICS? Kan itu yang bikin kita dulu mikir-mikir. Jadi malah narasi bilang, oh ini adalah konsistensi kebijakan luar negeri kita sekian tahun dan sebagainya, itu yang kemudian agak bermasalah sih. Mas Nino, gimana, Mas? Aku mau highlight juga dari bahwa untuk kebijakan luar negeri sepenting kayak gini dengan konteks global di mana US China lagi ribut, US China dan Rusia lagi ribut, makin panas, Donald Trump naik, Donald Trump posturing bahwa dia akan little bit more hostile, at least in terms of economy versus China versus Rusia. Is this a good moment to align with BRICS gitu kan? Ketiadaan debat di publik, ketiadaan informasi bahwa deliberasinya kayak apa, itu yang kemudian questionable. Yang kita ibaratnya ini udah nasi jadi bubur gitu loh. Udah jadi bubur, ya mau dibalikin lagi gimana? Kayak kita tidak dilibatkan dalam proses decision making prosesnya. Ini semua terjadi di belakang layar, tiba-tiba ya udah terima aja, nggak bisa
sudah jadi bubur, mau gimana lagi? Kita cuma tinggal adapt with the current condition. Who knows apa repercussion-nya yang akan ke depan. Dan itu malah ya baru dilantik kan menterinya. Lalu kemudian kita pergi ke sana ke Kazan, lalu kemudian ya kita mau masuk gitu kan. Jadi malah kayak ya terburu-buru sebenarnya keputusan itu, nggak dipikirkan dengan matang-matang. Yang kita tangkap. Yang kita tangkap. Yang kita tangkap. Proses di Ya. belakangnya kan ya. Yang kita tangkap. Kita nggak tahu proses. Tapi kalau baca pernyataannya beliau, pernyataan menteri, dia bilang BRICS, dengan kita masuk BRICS itu bisa mencegah persaingan untuk mencegah persaingan geoekonomi dan geopolitik malah. Gimana? Nah, kalau saya sih coba nge-review ini hampir 100 hari kan ya. 100 hari kita ke BRICS, itu satu. Beres itu ketika kunjungannya Prabowo, kita udah bahas juga di podcast kita sebelumnya, ke China. Dan bahkan malah untuk pertama kalinya, kita kayak seakan-akan mengakui Mendes Line-nya China. Dan bahkan kita bakal kerjasama di sana. Joint development. Joint development dan sebagainya di sana. Lalu kemudian di sisi lain ketemu Trump nggak jadi. Terus kemudian yang nggak jadi waktu itu. Ketemunya cuma sama Biden sebentar doang. Karena Trumpnya Lagi Mar-a-Lago. di negara bagian lainnya pada waktu itu. Walaupun sehari setelah itu Trump ke Washington ketemu Biden, Prabowo-nya ke Brazil pada waktu itu. Harusnya bisa ketemu kalau kita emang penting ya. Terus kemudian kita nge-ban Apple. Masih ada masalah sampai sekarang. Terus Trump bakal jadi presiden nih buat Amerika Serikat. Nanti kita bahas lagi terkait dengan Trump ya. Ya kalau saya sih ngelihatnya bahkan kalau spektrumnya kiri dan kanan, US sama China, kita tuh nilainya udah deket sama China. Jadi malah tadi, ya kalau misalnya ngomongin bebas aktif, walaupun saya nggak terlalu sepakat dengan bebas aktif juga ya, kita terlalu ke China. Dan ya dengan Trump akan sangat transaksional kebijakan luar negerinya, ya buat saya sih, ya tadi, nggak dihitung secara rasional dan mateng, terus kemudian kita mau milih temen yang mana. Jangan-jangan ya, Mas Adi sering bilang sama saya kalau misalnya jangan-jangan kita salah pilih temen nantinya. Yes. Mana Mas Andri, salah nggak? Ya pertama saya balik sebelum saya belum masuk ke salah atau belum itu ya, tapi saya heran kok sejak kunjungan kemana ke Kazan itu kita tidak pernah mendengar penjelasan sebetulnya kenapa sih BRICS itu kenapa kita perlu di sana misalnya. Dan saya nggak tahu gimana di DPR itu ya kan seharusnya ada rapat dengar pendapat kan harusnya. Udah. Dijelaskan soal itu kenapa? Tapi kan Nah, jawabannya mirip dengan PPTN tahun ini, normatif, bahwa ini adalah bebas aktif kita. Dan seakan-akan dikontraskan antara, ya kita akan ikut BRICS, tapi di sisi lain, kita OECD. akan masuk OECD, kita juga akan aktif di G20, kita ikut IPEF, dan sebagainya. ya itu kan sayang kalau sudah ya saya lupa saya itu sudah atau belum, tapi kan sekali lagi kita tidak dapat penjelasan yang jelas kenapa kita gabung ke situ. Hanya bebas aktif itu kan artinya kan cuma secara prinsipil kan, tapi bagaimana prakteknya di lapangan misalnya itu kan akan ada implikasinya. Misalnya katakanlah kita tidak bisa nanti kerjasama ekonomi dengan Barat misalnya, contohnya misalnya padahal kan BRICS punya rencana dedolarisasi segala macam, hal-hal teknis itu kan harusnya yang digali dalam RDP ya, bukannya cuman bebas aktif buat sana. Kita semua tahu lah kalau jawaban itu kita nggak butuh di situ kan. Tugas parlemen harusnya menggali kan. Kenapa sih udah yakin milih itu akan menguntungkan atau merugikan, itu harus tegas kan. Justru itu tugasnya dengar pendapat kan sebetulnya itu. Jadi mungkin ini salah satu bukti bahwa inilah salah satu hasil dari pemilu ya, bahwa pemenangnya menguasai parlemen, tidak ada oposisi, Tidak ada check and balance-nya. check and balances, akibatnya udah langsung ke bebas aktif nih dalam waktu 3 bulan ini. Kita nggak tahu di dalam bidang lain karena bukan lingkup kita kan, tapi dalam konteks kebijakan luar negeri udah kena nih implikasi dari hasil pemilu atau hasil pertarungan pemilu kemarin. Ya seakan-akan bebas aktif jadi cuma justifikasi aja. Karena kita udah ke sana. Slogan. Ya udah, apa ya alasannya bebas aktif. Padahal kan sebenarnya kalau kita belajar tentang kebijakan luar negeri, ya itu adalah langkah kita kan. Langkah kita itu harusnya di-guide oleh ada strategic objektif ya. Nah, itu masih belum ketahuan sebenarnya. Apa sih kita pengen apa sih?
Baru kemudian bisa dijelasin, oh iya kita kesini. Ya saya minta maaf penggunaan istilah ya, bebas aktif cuma jadi platitude ya, cuma jadi sebuah istilah yang dangkal yang jadi pembenaran apa dalam tanda petik yang salah kan bebas aktif gitu kan jadinya kan. Jadi pembenaran soal padahal kan nggak benar gitu kan. Memang kita udah benar misalnya kita membuka investasi kepada Cina misalnya kan, masalahnya banyak loh. Dan beberapa hari yang lalu sudah ada hasilnya itu akibatnya investasi Cina dirempang kasus itu kan udah ramai. Jadi artinya itu nggak dihitung lah kalau menurut saya lah dalam konteks ini. Minta maaf untuk katakan ya. Kenapa dulu? Oke, BRICS. Mas Neno ada komentar lagi nggak yang lain? Nope. Nggak ada. ASEAN. Dibahas juga soal tentang ASEAN. Itu kan masih Ya, saya sebenarnya agak menyayangkan ketika dia bukan menyayangkan ya. Jadinya lip service sebenarnya bicara tentang ASEAN. Ketika di mana namanya di pidato tadi dikatakan bahwa iya kita tidak akan meninggalkan ASEAN, kita akan stay dengan ASEAN. ASEAN adalah kayaknya bahasa-bahasa yang lama kemudian dimunculkan lagi constricted circle dan sebagainya. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Kenapa? D8 kemarin yang di Mesir pergi ke sana dan ini di Jakarta Post sebenarnya dibahas juga, tapi nggak muncul aja jadi hal yang dibahas secara nasional. Ketika D8 dilakukan di Mesir, lalu kemudian ASEAN itu atas undangannya Thailand melaksanakan rapat untuk ngebahas tentang Myanmar. Yang datang ke sana Mas Arto. Levelnya adalah dirjen, bukan menlu. Karena menlu kita itu harus nemanin Pak Prabowo ke Mesir. Yang pidato di sana dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya kan bisa begitu guys. Untuk menunjukkan bahwa memang ASEAN penting buat kita. Itu aja satu dulu. Dan sekarang sebenarnya kan aktor yang tahun ini yang akan jadi leaders di ASEAN kan cukup kuat, yaitu Malaysia. Dia juga ada masalah di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Bakal bisa banyak hal kok yang bisa di-push untuk dilakukan. Tapi ya kita, ya saya sih lihatnya nggak dipandang semenarik itu sebenarnya ASEAN di pemerintahan yang sekarang. Aku ngelihatnya Indonesia itu kan salah satu motor dari ASEAN. Sekian banyak progres itu juga ketika ada Indonesia hadir di sana, gitu kan. Progres dari organizational work-nya mereka, transformasinya ketika sekarang jadi community dan semacamnya, progresnya juga didorong oleh Indonesia. Ketika Indonesia nggak di sana, ya ASEAN juga cuma gitu-gitu aja. Iya memang Indonesia bukan cuma satu-satunya aktor besar, tapi Indonesia motor yang gede di sana. Kalau kemudian itu dirasa menghambat entah kerjasama dengan Cina dan semacamnya, aku nggak tahu kok. Rasanya memang yang dipentingin adalah kerjasama dengan Cina rather than building up di ASEAN as a ininya. Indonesia lebih prefer interestnya as a nation rather than group work-nya. There is no common goods in ASEAN lagi. Aku yang takutnya gitu sih. Nunggu komentar yang paling pro aja. Ya bisa emang yang seharusnya tugas ASEAN menyelesaikan masalah di kawasannya tidak diselesaikan kan. Ada dua masalah besar paling tidak kan Myanmar dan Laut Cina Selatan kan. Dan itu tidak diselesaikan. Jadi sejujurnya saya pesimis ya. Dan Indonesia sama sekali bukan pemain di situ kan, di Laut Cina Selatan dan di Myanmar karena nggak ikut-ikut sama sekali. Padahal kan harusnya ikut ya kita seperti kasus Kamboja tahun 1980 Indonesia pemain aktif ya, aktor utamanya ya. Jadi bisa mendiktekan langkah-langkah ASEAN. Yes. Sementara dalam kasus Myanmar Indonesia betul-betul tidak ada ya. Kemudian Laut Cina Selatan udah hilang, udah nggak ada, dalam tanda petik tidak ada itu kasus Laut Cina Selatan dalam leksikon kebijakan luar negeri Indonesia ya. Kita nggak ikut sama sekali karena sekali lagi Amerika sudah ngirim senjata ke Filipina kan. Jadi kita sama sekali tidak dianggap lah. Jadi ini saya nggak tahu, mungkin harus cari modus baru ya untuk ASEAN. Indonesia dan ASEAN itu tampaknya sudah tidak bisa diletakkan dalam satu kalimat ya. Ya, saya sepakat. Itu Mas yang John Development kemarin malah sebenarnya kan. Kita going alone ke China. Lalu kemudian kita bikin Youth Development di sana. Padahal sebenarnya kan ini
ada negara-negara ASEAN nih di Laut Ibaratnya Cina Selatan temen gitu. segeng kita tuh ada yang dipukulin orang lain gitu kan. Tapi kita kayak, iya kita kerja sama doi aja lah. Iya. Sama si orang yang mukulin ini. Itu yang jadi masalah ya. ASEAN ya ditinggalin sih sebenarnya. Atau nggak penting kali Mas? Ya bukan nggak penting ya, kalau menurut saya sebetulnya penting. Saya sepakat kok, ASEAN itu bagaimana penting kok. Harusnya kalau dilaksanakan secara benar ya. Secara dilaksanakan benar itu penting. Tapi kan nggak serius kan, nggak ada usaha untuk mempertahankan kan. Kan sama seperti hubungan sosial kan harus dipelihara kan. Tampaknya Indonesia nggak peduli lagi soal itu. Jadi nganggap nggak penting. Itulah masalahnya. Kalau saya nggak penting kok, ASEAN kok. Itu tetap penting. Terlepas skeptisnya terlepas masalahnya. skeptis Tetap itu penting penting lah, karena kita belajar sejarah panjang ya, sejarah panjang negara Asia Tenggara itu kan dalam tanda petik terpecah belah dan itu harus lewat persatuan sebetulnya idealnya begitu kan, tapi tampaknya kita jadi pragmatis semua kan, jadi lihat apa yang terjadi kemarin atau hari ini bukan lihat masa lalu yang pengalaman masa lalu sudah tidak dilihat lagi kan, padahal sangat penting kok, kita harus mengatakan itu penting. Hanya sayangnya kita tidak berpikir bahwa dulu tuh dalam tanda petik jelek gitu kan. Jadi sekarang harus diselesaikan supaya jangan sampai terulang lagi. Kan kurang lebih seperti itu kan. Kira-kira ke depan ASEAN bakal jadi kayak gimana? Indonesia dan ASEAN. No idea. Karena kalau ngeliat kemarin-kemarin kan kita cukup aktif ya sebenarnya dengan ASEAN ini. Kalau saya sih pikiran saya sederhana ya, kita belajar dari Eropa. Kalau ini minta maaf Eropa ya. Eropa itu berdiri bukan langsung Uni Eropa ya. Yes. Kan kalau proses panjang kan Uni Eropa, masyarakat Eropa. Kalau mundur ya, Uni Eropa, masyarakat Easy. Eropa, masyarakat ekonomi Eropa, terus muncul dari 3 organisasi apa namanya? Atom, ekonomi, Isi ya sih, apa? Atom, ekonomi sama satu lagi apa? European. Coal and Coal steel. and Coal ya, batu bara. Kan semua itu alat-alat perang semua kan. Atom, ekonomi sama batu bara itu alat-alat perang semua. Jadi ASEAN itu tidak. ASEAN itu dari tiba-tiba muncul dari ibu kota. Langsung apa namanya negara itu langsung kumpul. Jadi harusnya kita sekarang harus berpikir ulang lah. Kita mungkin harus berpikir mulai dari bawah dulu. Mungkin kerjasama ekonomi sendiri, perusahaan-perusahaan, kerjasama sosial sendiri, apa namanya civil society, apa dan seterusnya. Tapi sekali lagi jangan langsung tiba-tiba muncul di ibu kota. Itulah yang mungkin membuat kenapa sekarang jadi ASEAN jadi ketinggalan zaman. Karena bukan muncul dari bawah, tapi munculnya diimpos dari atas. Itu yang saya pikir belajar dari Eropa, kita harus mulai dari bawah ya, langkah-langkahnya. Ya, tapi agak sulit juga tuh kayak gitu kan. ASEAN udah jadi gitu Mas. Nah itu masalahnya kan, kita sebenarnya ASEAN bagaimana produk perang dingin kan, kita Dan sangat elitis. sangat elitis. Jadi kita harus rubah lah. Kalau kita ya sekali lagi kalau kita mau tetap begitu ya nggak bakal jalan pasti lah. Karena kepentingan elitnya kan berbeda kan. Nah, sekarang harus dipikirkan gimana supaya kepentingan dari bawahnya, walaupun saya nggak curiga juga ya, susah juga ya. Kan Eropa itu kan satu benua kan, sedangkan Asia Tenggara kan bisa dibilang 2 benua kan, daratan dan maritim. Jadi emang harus dipikir lah. Tapi sayangnya sekali lagi itu kan kembali ke masalah kita kan. Kita tidak pernah memperdebatkan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri itu kan elitis. Apa namanya? Yang bisa ngobrol cuma siapa doang. Nah, itu dia. Kita tidak dengarkan dari bawah. Kalau pakai bahasa mahasiswa kan student oriented enggak. Elitis, elit oriented. Nah, itu. Nggak, tapi sebenarnya ya buat saya sih nggak ada masalah karena ASEAN punya pathways-nya sendiri Mas. Nggak bisa disamakan dengan Uni Eropa. Upaya Ada ASEAN untuk Way. kemudian berubah dan sebagainya iya. Dan emang terjadi kan dengan ada people center dan sebagainya. ASEAN community dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah setback dalam artian dulu banyak masalah, ada masalah di antara negara-negara ASEAN diselesaikan secara informal oleh elit-elit di ASEAN. Yang terjadi sekarang, elit-elit di ASEAN nggak ngumpul lagi Mas, atau nggak saling ketemu lagi, atau bahkan malah kayak tadi, Philippines ada masalah dengan China, bukan ke ASEAN. Philippines ada masalah dengan China, dia ke US. Myanmar ada masalah dengan dia ke China. Jadi malah ASEAN-nya di mana? Itu yang kemudian muncul. Dan Indonesia misalnya, Indonesia punya agenda apa? Bukan bawa ASEAN. Indonesia punya agenda apa? Ya udah dia ke China sendirian. Jadi ASEAN-nya ditinggalin. Jadi malah ya tadi ASEAN bakal kemana? Ya kalau buat saya sih jadi praktek diplomasi antar buat diplomat-diplomat Indonesia. Di mana setahun itu lebih dari 300 pertemuan yang kemudian akan dilakukan. Jadi itu emang buat ya business as usual aja. Tapi arti strategisnya nggak ada.
multilateralism ditinggalin. Iya. Cuman sebagai statecraft practices Hmm. untuk berdiplomasi. Udah. Ya jangan sampai kayak gitu Iya, ya, iya. tapi itu pesimisnya saya dengan kondisi yang ada. Ada optimisme nggak? Nope. Berarti pesimis. Nope. Pesimis semua kita. Pesimis semua ya? Nope. Jadi kira-kira diplomasi Indonesia ini mau kemana nih? Kita ngomongin 100 hari juga ya. Kita bisa ngomongin banyak hal berarti. Di luar BRICS, di luar ASEAN. Atau mungkin ada banyak pernyataan-pernyataan yang beliau yang tadi kita nggak sempat bahas gitu. Tapi kira-kira diplomasi Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo akan kemana larinya? Akan kemana-mana. Akan nggak jelas kemana. Akan seperti apa arahnya? Tidak prinsipil gitu ya, tidak prinsipil tapi akan kemana-mana. Jadi kan sekarang bingung gitu kan, kita katanya mendekat ke Cina gitu kan, tapi terus kita juga deket ke Barat, tapi kan kita nggak punya prinsip kan, kenapa sih begitu kan? Harusnya kan ditegaskan kan, itu kenapa begitu? Itu sih nggak masalah kalau menurut saya, kita kan jangan bermusuh, kita lebih berdekat-dekatan kepada semua orang gitu kan. Berteman dengan semua Ya bertambah semua orang maksudnya kan, tapi ya dijelaskan dong, kan kebijakan luar negeri kan menyangkut kebijakan negara kan, harusnya dijelaskan kan, itu poinnya sih. Buat saya sih nggak masalah kok kita mau deket siapapun, tapi dijelaskan. Dan itulah yang menurut saya minim penjelasan itu kan, atau penjelasan itu kemudian setelah terjadi gitu kan, jadi orang cuma bisa menebak-nebak melihat itu semua pembenaran, tapi kita tidak dijelaskan dari awal. Kenapa misalnya contoh sederhana aja, kenapa sih kemarin Presiden Prabowo ke Inggris itu kan tidak dijelaskan kan? Kenapa misalnya ke Washington? Oke, itu karena kunjungan segala macam itu dijelaskan, tapi kan sebuah kunjungan itu kan selalu mempunyai makna kan? Apakah dia menjadi cuman sekedar kunjungan kan tidak mungkin kan? Pasti ada simbol-simbol yang dipesankan. Itu yang menurut saya itu yang tidak disebutkan kan? Kenapa kita ke Beijing pertama? Kenapa kita bukannya ke Malaysia misalnya? Itu kan jadi pertanyaan kan? Dalam konteks diplomasi di ASEAN, terutama di Asia Tenggara ini kan jadi masalah. Harusnya kan Indonesia ke Malaysia dulu, ke Singapura dulu, baru ke Beijing. Tapi ini enggak. Pertama ke Beijing dulu kan. Terus kemudian kemarin mau ke G20 ke Amerika dulu. Ngapain ke Amerika kan? Itu sebetulnya sekali lagi itu hal yang remeh ya. Tapi kan dalam diplomasi enggak. Karena itu membawa simbol-simbol kan. Dan itu yang sayangnya sekali lagi tidak dijelaskan. Yang sampai hari ini kita dijelaskan kan kenapa? Kita bicara cuma wah kita bebas aktif, tapi yang sekali lagi bebas aktif jadi cuma ungkapan kosong kan, kemana-mana aja yang saya sebutkan, yang sekali lagi tidak prinsipil ya, jadi ya. Kok? Kenapa? Kalau saya tambahin lagi ya, jadi kesannya kita tuh bukan jadi negara yang seperti tadi negara besar, kita jadi negara kecil kan. Tapi jadi bingung gak sih arahnya? Maksudnya kayak nggak kebaca gitu, mau ngapain, mau tujuannya mau apa sih sebenarnya? Big gitu. issue-ku adalah kalau kita ngebandingin dengan negara gede gitu kan, kelihatan bahwa presiden yang naik, decision maker yang naik itu orang dari partai tertentu. Dia kelihatan alignment politiknya kayak apa, what kind of policy yang akan dia lakukan itu kelihatan dari campaign-nya dia kayak apa, message di campaign-nya, dia pengen let's say anti imigrasi, dia pengen ada harder ini on Chinese, etc. kelihatan. Kalau di Indonesia kan proses kampanye itu proses yang lebih banyak ngomongin soal isu domestik. Jadi foreign policy itu kayak ya memang sangat elitis, itu urusan siapa. Kita masih ribut dengan kita besok mau makan apa, bayar kontrakan gimana. Jadi foreign policy itu masih urusan jauh. Jadi kita nggak pernah ada diskusi tentang yang serius tentang kalau gua naik sebagai seorang presiden, misal what kind of foreign policy yang akan keluar. Paling kan cuma cerita-cerita kayak biasanya, masih pro Palestina, kita akan bebas aktif. But on a more technical level, on a more serious level, what kind of policy yang akan keluar nggak kelihatan di Indonesia. Di Indonesia yang lebih kelihatan adalah, ini satu orang naik, circle di dekatnya ini siapa aja sih? Circle ini kira-kira butuh, let's say business partner kayak apa, butuh ini kerjasama dengan siapa. Itu yang lebih kelihatan dibandingkan kalau let's say di another part of the world. Gitu kan. Nah, cuma personally di Indonesia, aku sekarang masih belum melihat pembisiknya di sekitar Presiden Prabowo ini regarding foreign policy itu siapa. Itu yang menurutku masih kayak, jadi ke arahnya kemana aku masih belum bisa melihat. Oke, kalau saya sih ngelihat satu hal, kalau bisa menyimpulkan ya, kebijakan kita naif.
Naif dalam artian ya as if kita pengen cita-citanya kan gede. Kita pengen jadi global leaders, akan aktif di mana-mana dan sebagainya. Satu, naifnya karena kita nggak ngukur baju kita. Kalau secara domestik kita punya masalah. Secara kekuatan nasional kita masih nggak sebesar itu dan sebagainya. Jadi kita trying to punch above our weight, tapi agak sulit untuk bisa punch something. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, seakan-akan kalau saya lihat ya, ini beberapa kali dengan banyak hal yang sifatnya sangat normatif, lihat lagi hal yang sejarah, kita ngomongin UNCLOS lah, kita ngomongin KAA lah, kita ngomongin ASEAN dibentuk walaupun kemudian kenyataannya nggak kayak gitu. Apa ya? Kita nggak tahu konteks. Nggak tahu konteks dalam artian dunia sedang berkembang nih. US sama China lagi kayak gini nih. Di Ukraine ada seperti itu, di Gaza kayak begini. Iran lagi muncul, lalu kemudian ekonomi dunia lagi seperti apa dan sebagainya. Kita lupa itu. Kita cuman ya udah bebas aktif dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kan kalau kita lihat di D8 kemarin, seakan-akan kita nggak tahu konteks Timur Tengah itu kayak gimana. Seakan-akan Islam adalah satu, terus kemudian yuk kita jangan sampai mau ditekan oleh Barat. Sangat idealistis, tapi buat negara-negara Arab itu Sangat kemudian reduksionis. tar dulu, Sangat Turki dengan Syria ada masalah loh. Turki dengan Arab juga nggak Turki rukun-rukun dengan Arab. Arab ada masalah loh. Arab sama Iran juga punya masalah loh. Dan itu nggak dilihat semuanya. Jadi sama aja kayak di ASEAN juga seakan-akan malah kayak tadi idealnya adalah ya kita ikat nyelesain masalah dan sebagainya, tapi nggak tahu masalahnya kayak gimana. Jadi nggak driven by data ya. Jadi beneran ya ideal, ngomongnya ideal, terus kemudian ya itu bakal kena stumble block, dia bakal ketemu tembok, terus kemudian oh iya kok saya nggak bisa jalan apa-apa ya, karena data di lapangan Tidak kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi kita ngelupain itu sih. Oke. Dan nggak boleh lupa ya, saya minta maaf juga, saya kebanyakan minta maaf ya karena saya sedih juga. Habis gini, kalau saya baca belum lama ini saya kebetulan membuka lagi literatur lama. Majalah Economist atau Economist Intelligence Unit itu mengeluarkan namanya Trump Risk Index. Di situ tuh sebetulnya menunjukkan negara-negara yang akan terkena dampak pada naiknya Trump. Dan negara-negara yang terkena dampak pada naiknya Trump itu adalah negara-negara yang dianggap penting. Termasuk Rusia, Cina disebut. Sialnya Indonesia tidak. Artinya Tidak Indonesia penting. dikategorikan sebagai tidak penting dan negara kecil. Jadi negara yang di Asia yang terkena, yang termasuk dianggap, itu adalah Vietnam, kemudian Cina, Jepang, Korea Selatan, Singapura saja dianggap terkena kalau masalah imigrasi. Tapi dalam konteks ekonomi, security, dan seterusnya tidak terkena. Jadi sekali lagi, itu negara yang dianggap kecil. Kalau nggak masuk itu adalah negara yang, sekali lagi, saya minta maaf pengetahuan, tidak dianggap. Itu poinnya. Jadi bagus loh Mas, berarti kita Trump proof. Bahaya nggak? Nanti kita bicara tentang karakter Trump akan jadi masalah. Nanti. Tapi sekali lagi, itu akan jadi masalah. Kita bukan negara yang dianggap. Kita negara yang tidak penting. Yang kasarnya hubungan internasional akan terus berjalan tanpa kehadiran Indonesia hilang aja ada atau nggak ada nggak ngaruh gitu Jadi ya. kasarnya tidak masuk dalam peta. Makanya di situ saya bisa memahami kenapa kemarin waktu Prabowo telepon ke Trump dia nggak diundang. Karena dia nggak tidak penting. Itu poinnya. Jadi ternyata secara hitungan udah ada. Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia negara kecil, saya minta maaf teman-teman, iya emang. Dari situ kelihatan kok Indonesia dianggap negara kecil. Harus diakui dan kita jujur. Kenapa? Salah satunya karena faktor korupsi dan seterusnya. Faktor korupsi, jadi kita dianggap remeh, jadi negara yang dianggap remeh. Vietnam kenapa laku? Karena dia industrialisasinya berjalan tegas, korupsi minim dan seterusnya, produktivitas tinggi dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini masalah nasional kita nih, sebetulnya kita harus prihatin ya. Kita negara yang segini besar tapi tidak dianggap. Dan itu ada loh, itu tertulis loh. Saya bisa tunjukkan Trump Risk Index namanya, TRI. Itu dikeluarkan sekitar bulan Juni menjelang naiknya Trump. Jadi negara-negara yang disebut itu adalah negara yang dianggap terkena dampak pada naiknya Trump. Dan negara itu adalah negara-negara yang dalam tanda petik negara besar. Yang jauh artinya yang jauh ya. Kalau yang dekat tentu saja kena, misalnya Meksiko segala macam. Tapi yang jauh itu adalah negara yang dianggap besar.
Dan Indonesia tidak ada. Itu masalah buat saya. Karena secara ekonomi berarti tidak penting, secara security juga tidak penting. Security kita bisa bilang bahwa kita di antara 2 laut dan 2 benua, tapi Amerika punya senjata di Filipina, di Indonesia tidak. Jadi sekali lagi tidak penting, dianggap tidak penting. Kayaknya Itu cukup. mungkin loncat ke Trump, karena sekali lagi Silakan dikeluarin aja untuk Bukan, Pak. Itu loncat ke Trump kan, karena jangan bicara dua transaksional segala macam, karena itu nanti implikasinya ke situ. Oke. Ntar kita ngebahas tentang Trump lagi, kita ngebahas tentang BRICS, kita ngebahas tentang ASEAN dan sebagainya. Tapi ini kita ngelihat refleksi dulu. Loncat dulu, Iya. loncatnya ke gitu, jembatannya gitu lah ke Sip. Trump. Bridging-nya udah kena. Jadi nanti Oke. nonton video yang lainnya lagi gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you Thank you semua. semuanya. Kita ketemu di ngobrolin berikutnya. HI berikutnya. Yap. Jangan lupa like, subscribe, dan semacamnya. Goodbye. Bye.